Panggilkan untuk preskon kita selanjutnya. Ini adalah partai tinju ya. Jadi langsung saja kita panggilkan Edi Boxing yang akan bertemu dengan Kalis Rocks. Silakan. Edi Boxing dan Kalis Rocks. Mantap, brother. Silakan. Kalis Rocks tadi saya udah melihat dia. Ah, ini dia. Brother. Apa kabar, brother? Silakan, brother. Oke, boleh minta tepuk tangannya dong sekali lagi dong untuk Edi Boxing dan juga Kalis Rocks, teman-teman. Ini mereka akan bertemu nanti di tanggal 7 Februari 2026 di Holy Wing Sports Show Series 7 The Redemption. Kita boleh tanya kabarnya dulu. Kalis Rocks apa kabar? Edi Boxing apa kabar? Astungkara baik. Astungkara baik. Nyampe Jakarta kapan? Nyampe Jakarta, tiba di Jakarta kapan? Kemarin. Kemarin, Ya. tiba di Jakarta. Ya. Persiapan nanti di Jakarta atau di Bali? Di sini. Oh, di sini. Ya. Oke. Kalis Rocks apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Oke, sebelumnya kita pengen nanya dulu nih ke dua fighter kita perasaannya. Gimana perasaannya sampai akhirnya bisa kembali lagi tampil di Holy Wing Sports Show dan sekarang ada di HSS Series 7. Ya kan, setelah kalau kemarin Edi Boxing HSS Series 6 betul, turun. Kalis Rocks, gimana perasaannya? Edi Boxing juga gimana perasaannya? Akan tampil lagi di HSS Series 7 nanti? Silakan. Kalau dari saya, perasaan saya sangat senang sekali udah terus dikasih panggung sama Bang Paris. Saya mengucapkan terima kasih banyak sampai detik ini Edi masih di sini. Itu aja sih. Itu aja ya. Kalis Rocks gimana perasaannya? Ya, Kalis Rocks? sebelumnya saya di sini juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bapak promotor kita. Yang jujur saya pribadi memang dari pertandingan saya yang terakhir udah memutuskan untuk nggak berkecimpung di dunia boxing lagi atau combat sport, tapi karena memang mungkin karena keadaan, jadi saya memutuskan untuk terjun lagi ke dunia ini. Oke. Ini terakhir Kalis Rocks turun di HSN. HSN Bali. betul ya? Bali ya, betul ya. Kita ketemu di Bali ya. Bali. Oke tuh. Alright, dan sekarang HSS. Ini panggung yang lebih besar nih, men. Lebih besar, lebih menantang. Gitu. Lebih besar, lebih menantang. Ada persiapan tersendiri kah untuk seorang Kalis Rocks? Kalau untuk persiapan untuk pertandingan HSS Series 7 besok ini ya lebih keras lagi daripada sebelumnya karena saya tahu lawan saya juga dia punya dedikasi yang tinggi, jadi saya nggak mau apa ya istilahnya kayak males-malesan buat latihan. Ya. Saya pengen lebih tampil lebih baik lagi dari versi saya yang sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk seorang Edi Boxing, mungkin pertanyaan pertama dulu yang kayak tadi sama Kalis Rocks. Gimana perasaannya nih? HSS Series 7. Perasaan Edi sih ketemu dengan dia kurang seru sih menurut saya. Karena apa? Kenapa? Lama kali. Kurang panas, kurang seru. Ya. Kurang greget pokoknya. Kenapa? Nggak seperti fake-fake saya sebelumnya. Oke. Seru. Oke. Kalau misalkan kurang seru, terus dari waktu saya pertandingan di Filipina, pertandingan street lifting atau calisthenics itu, kenapa kok selalu nama Kalis Rocks yang Edi sebut di kontennya? Itu aja sih. Oh, emang sering disebut-sebut nama Kalis Rocks di kontennya Memang Edi? iya, waktu itu ketepatan saya lagi lomba angkat beban di Filipina, dan itu Edi Boxing memang lagi call out saya di situ. Oke. Jadi ya dari situ udah muncul sih, kenapa kok nama Kalis Rocks selalu muncul di kontennya Edi Boxing. Kenapa tuh, men? Dulu kan aku pernah nantang dia di boxing. Terus dia katanya alasannya dia ada apa itu lomba apa tuh? Pertandingan itu? Calisthenics. Street lifting, calisthenics. Nah, terus itu dia nanggapin konten Edi, dia bilangnya ketemu kita main sparring saja. Oke. Terus puji syukur saya dipertemukan di acara besar ini untuk lawan dia, tapi gimana ya? Pokoknya menurut Edi itu kurang greget. Saya ketemu dia. Kurang greget? Kurang greget. Kenapa? Cuman karena kurang greget aja udah? Nanti kalau aku dibilang terlalu isi lawannya, biar kalau dibilang meremehkan. Ya. Kurang greget sih menurut Kurang Edi. greget.
Gimana Kalis Rock menghadapi di Eddie Boxing dibilang kurang greget? Kenapa sih? Ya mungkin karena satu dia merasa di atas saya. Yo. Satu lagi kemungkinan besar karena saya bukan pure influencer yang memang berkecimpung di dunia boxing. Udah Oke. itu aja. Tapi di sini kan bukan kita fokusnya adu debat, adu bacot atau apapun. Tapi kita di sini juga bertinju ya. Ya. Kita berolahraga jadi kita fokus dan biarlah ring yang menjawab itu aja. Oke. Tapi kan tadi udah disebut tuh sama Kalis Rock, katanya Eddie dari awal udah nge-call out dia. Ada alasan sendiri nggak dari seorang Eddie kenapa nge-call out Kalis Rock? Ya dulu kan aku pingin ketemu dengan dia. Terus alasan Ada alasan itunya. Ya, Dari situnya aja udah. Ya, Nggak karena emang menurut kamu dia lawan yang gampang? enggak sih. Nggak. Ya, Kalau menurut kamu lawan yang gampang nggak dia? Dia lawan yang susah juga nih berarti. ya. Oke, ada yang harus diantisipasi nggak dari seorang Eddie Boxing? Dari seorang Eddie Boxing, dari seorang Alice Rocks? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Bisa kamu makan aja udah. Ah, itu udah pasti. Udah kelihatan di depan mata saya itu udah pasti win. Pasti win. Udah pasti. Meskipun saya beda BB, udah. Kalau dia ketemu aku di atas ring, lenyap. 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 Seorang Kalis Rock di mata seorang Eddie Boxing. Saya nggak heran sama badannya dia gede. Saya nggak heran. Sedikit pun saya tidak takut. Baik. Benar gini juga kan. Kemarin kamu juga sempat bilang kan. Kalau misalkan kita tanding juga bukan melulu soal otot. Tapi kita juga tanding menggunakan otak. Di situ kita ya bukti jadi sering siapa yang memang bisa mengontrol emosi, mengontrol permainan atau mengontrol tempo permainan waktu kita tanding nanti di atas ring. Itu aja. Berarti kau pede menang lawan aku. Kalau masalah PD-nya, PD pasti. Semua petarung Oke, pasti punya oke. PD atau enggak ya? Di sini aku buat perjanjian kalau kau merasa pede lawan aku menang, gimana kalau kita buat perjanjian siapa yang kalah nanti di atas ring botak yang kalah ya. Gimana? Taruh, ulang. Harus biar panas lah. Ulang, coba. Gimana buat perjanjian gimana? Berani apa tidak? Kalau masalah botak, let's go. Yang kalah botak, Let's go. berani. Berani. Yes. Oke, Masalah botak, deal. oke, deal. Oke, deal ya. Deal. Botak Oke. ya. Ya botak. Oke, let's go. Itu aja. Oke, deal ya. Sekali lagi ini mereka melakukan perjanjian nanti di HSS Series 7 siapa yang kalah dia akan dibotakin rambutnya. Oke? Oke. Deal. Mantap. Oke. Alright, kalau gitu nih, menurut kalian masing-masing nih dari seorang Kalis Rock dulu, kelebihan terbesar dari seorang Eddie Boxing apa? Kelebihan terbesar dari seorang Eddie Boxing. Mungkin apa ya kelebihannya? Keras kepala itu sih. Eddie sendiri yang bilang keras kepala. Oke, baik. Mungkin itu aja sih. Itu aja, nggak ada yang lain. Gak ada. Entah pukulannya, Ya fisiknya. mungkin dia punya power. Mhm. Tapi karena dia satu ngakuin sendiri keras kepala, ya mungkin powernya bakalan ketutup sama apa yang dia omong itu. Oke, baik. Seorang Eddie Boxing gimana? Kelebihan dari seorang Kalis Rocks ada nggak? Kalau kelebihan sih nggak ada dari dia. Nggak ada. Dari penglihatan dia sih kekurangan ketakutan baru ada. Oke. Tapi kelebihannya nggak ada. Nggak ada. Semua pukulannya, fisiknya nggak ada. Nggak ada. Otot-ototnya nggak ngaruh. Nggak bikin Eddie getar. Agak gentar, baik. Alright, di HSS Series 6, di HSS Series 6 kemarin, seorang Eddie Boxing baru aja merebut sabuk HSS Influencer setelah ngalahin Capung. Itu juga fightnya ramai sekali, luar biasa. Dan juga sekarang lo bakal mempertahankan gelar itu untuk pertama kalinya. Ini akan mempertahankan gelar HSS Influencer ya, sabuk HSS Influencer teman-teman, alright? Dan lawannya adalah Kalis Rocks, nama yang emang udah Eddie tantang sebelumnya. Menurut seorang Eddie, ini keputusan tepat atau tidak? Dan apakah persen untuk memenangkan seorang Kalis Rock itu udah di atas angan seorang Eddie Boxing atau gimana? Udah di atas. Udah di atas angan? Udah di atas awan. Di atas angan. Kalis Rock, gimana nih perasaannya dibilang kayak gitu terus sama Eddie Boxing? Kayaknya lu dianggap remeh terus dari tadi nih kalau misalnya gue lihat ya. Dia kebawa nafsu terus sih. Tapi nggak tahu ya nanti di atas ring gimana. Oke.
Mental ini nggak ngaruh walaupun mempertahankan sabuk HSS influencer. Kalau masalah mental dari dulu saya nggak pernah down mental saya. Nggak pernah? Siapapun lawan saya nggak pernah, kalau masalah mental nggak pernah getar, nggak pernah takut saya. Ya. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh, apalagi saya dipertemukan dengan seorang Vicky. Aduh. Gimana kali Srok? Ya, mungkin emang ya basic lo bukan petinju dong. Ini ketemu sama yang ya basic dia petinju dong, bener dong. Padahal ya dia maunya sih main MMA. Oh? Padahal ya dia bikin main MMA. Oke. Tapi yang diajak yang kemarin banyak bacot nggak berani. Oke. Terus dipertemukan dia. Oke. Tapi saya salut sih, dia mau menerima tantangannya. Oke. Gimana kali Srok tanggapannya? Gak ada sih, cukup. Cukup ya? Cukup. Udah gitu aja ya? Itu aja sih aman. Sabuk HSS influencer nanti kira-kira bakalan dapat nggak dari Itu Mimpi. mimpi yang bakal saya capai. lo ada keraguan nggak sih untuk kan basic seorang Kalisrox bukan petinju seperti yang udah kita tahu? Untuk keraguan pasti ada, karena satu persiapan saya juga kurang lebih 1,5 bulan. Tapi ini bukan bakalan jadi alasan saya nanti kalau misalkan saya kalah menang itu urusan belakang. Yang penting saya bisa berani, bisa mengambil tanggung jawab ini dan bisa lebih baik lagi tanding dari versi saya yang sebelumnya. Itu aja. Oke, baik. Kalau gitu ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk lawannya masing-masing dari Eddie Boxing, dari Kalisrox, silakan. Oke, untuk Kalistro, latihan yang lebih semangat. Yang kau temui ini di boxing ya. Nanti akan kuhantam sampai tidur kau di atas ring. Lihat nanti. Siap. Oke. Jadi mungkin buat Eddie pribadi, di sini saya juga menghormati dirimu sebagai fighter. Saya juga istilahnya juga punya dedikasi yang tinggi dalam dunia boxing ini juga. Tapi selain itu walaupun saya menghormati dirimu, tapi di sini saya juga siap untuk bertarung di atas ring dengan dirimu. Mungkin untuk kedepannya kamu tetap jaga kesehatan, rutin latihan yang keras juga, karena apa yang kamu omong juga bakalan saya tabrak nanti di atas ring. Oke? Oke, let's go. Baik, kalau gitu silakan kalian berdua untuk face off di Presscon HSS Series 7 The Redemption. Silakan untuk our CEO Paris Fernandes. Ini adalah face off mereka pertama kali. Sekali lagi, Kalisrox versus Eddie Boxing. Mereka akan bertemu di HSS Series 7. Kita akan melihat mereka nanti di tanggal 7 Februari 2026 di HSS Series 7 The Redemption. Sekali lagi, Kalisrox versus Eddie Boxing.